Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak bersama dengan Bang Ben. Silakan rekan hebat untuk pasang earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi pajak berkaitan dengan teks amnesti. Akselerasi melalui transformasi kelembagaan. Upaya menciptakan institusi pajak yang bersih dan kredibel dilakukan dengan membuat cetak biru program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014 sampai 2025. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan ini di dalamnya terdapat rincian program transformasi kelembagaan di seluruh eselon 1 Kemenkeu, termasuk Ditjen Pajak. Program ini bersambung berkelanjutan dengan berbagai inisiatif yang muncul dari Ditjen Pajak sendiri. Transformasi kelembagaan ini dimulai dari mengubah visi misi Ditjen Pajak. Visi Ditjen Pajak berbunyi menjadi lembaga administrasi pajak terpercaya yang memperlakukan semua WP secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi. Perubahan mendasar dari visi ini adalah dimasukkannya variabel teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari layanan perpajakan. Selain itu, Ditjen Pajak juga memiliki misi baru, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak, memudahkan WP untuk patuh, selalu yang terdepan dalam teknologi yang relevan, menarik dan mengembangkan best-in-class talent. Dalam laporan tahunan Ditjen Pajak 2013 disebutkan, Kemenkeu mencanangkan program transformasi kelembagaan pada tahun 2013 melalui keputusan Menkeu nomor 186/01/2013. Pada dikdum ketiga, keputusan ini disebutkan bahwa Ditjen Pajak ditetapkan sebagai salah satu unit eselon 1, prioritas atau unit yang menjadi fokus pelaksanaan program transformasi kelembagaan di Menkeu. Ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam transformasi kelembagaan tersebut, yakni penyusunan dan implementasi cetak biru transformasi kelembagaan. Penyusunan cetak biru transformasi kelembagaan diawali mendiagnosis segala hal yang dibutuhkan dalam transformasi kelembagaan bersama steering, committee, and board of directors di masing-masing eselon 1, serta mewawancarai para pegawai dan kunjungan lapangan atau site visit. Proses diagnosis yang meliputi benchmarking, survei, interview, dan diskusi terpumpun, focus group discussion, dimulai pada April 2013. Berbagai data dan fakta yang ditemukan di lapangan, lalu diolah untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam tahapan desain yang dilaksanakan pada Agustus sampai Desember 2013. Proses pembuatan desain ini melibatkan ratusan pejabat dan pelaksana di Ditjen Pajak, termasuk berdiskusi dengan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Dari diagnosis itu kemudian diolah lagi oleh mini lab Ditjen Pajak yang bekerja selama 1 sampai 30 Oktober 2013. Ada 10 tema transformasi yang dihasilkan dari proses diagnosis, yakni shift the tax mix to include all taxpayers. Kedua, enforce risk-based compliance, improve the integrity of law enforcement, capture the indirect effect via integrated communication, strengthen external partnership, implement lean operation and end-to-end electronification, shift a multi-channel service model, revamp and integrate IT system, strengthen human capital, and empower the organization. Hasil pembahasan di mini lab tersebut juga menyebut 7 elemen yang akan menjadi sasaran dari transformasi kelembagaan. 7 elemen itu adalah proses bisnis dan model operasional, teknologi informasi dan komunikasi, kapasitas, kapabilitas, dan struktur organisasi, tata kelola, resiko dan kepatuhan,
manajemen SDM, peraturan perundang-undangan, manajemen perubahan dan komunikasi. Hasil dari proses pengolahan di Minilab kemudian menjadi bahan pembuatan cetak biru program transformasi kelembagaan di DJP tahun 2014-2025. Sebagaimana tertuang dalam Kemenkeu nomor 36 KMK 01 2014 tentang cetak biru program transformasi kelembagaan Kemenkeu tahun 2014-2025 yang diluncurkan pada 5 Februari 2014. Pada 13 Februari 2014, DJP Ahmad Fuad Rahmani menandatangani proyek charter inisiatif program transformasi kelembagaan di kantor pusat DJP Jakarta. Sejak itu, Ditjen Pajak menyelenggarakan berbagai program sosialisasi dan internalisasi program transformasi kelembagaan di seluruh pegawai Ditjen Pajak di seluruh Indonesia. Ditjen Pajak juga membentuk Project Management Office atau PMO untuk memastikan seluruh inisiatif dalam program transformasi kelembagaan dapat dijalankan secara profesional dan berkesinambungan. Unit baru ini juga memonitor seluruh perkembangan dan permasalahan yang muncul di setiap tahapan selama proses transformasi kelembagaan. Ada 16 inisiatif utama dalam cetak biru program transformasi kelembagaan unit Ditjen Pajak tahun 2014-2025. Ke-16 inisiatif itu adalah memperbaiki segmentasi WP dan coverage model, menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end, membenahi sistem administrasi PPN, mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis risiko terkait dengan proses bisnis, meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan hingga CRM terimplementasi penuh, memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum, meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi, secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan penjangkauan WP, menyempurnakan KPP, secara aktif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data, migrasi WP ke e-filing, secara drastis meningkatkan kapasitas call centers, memperluas fungsionalitas website, menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas, merestrukturisasi organisasi, menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi. Masing-masing inisiatif memiliki objektif yang jelas dan rencana tindakan yang definitif, baik target maupun waktunya. Sebagai contoh, inisiatif 1 yakni memperbaiki segmentasi WP dan coverage model. Inisiatif 1 ini memiliki objektif menjangkau objek pajak orang pribadi dan UKM secara lebih efektif dengan menyempurnakan segmentasi dan membenahi coverage model. Ada tiga tindakan utama yang akan dilakukan, yakni menyerahkan mobile tax units di daerah pedesaan dan area pasar, bermitra dengan jaringan cabang eksternal, misalnya kantor pos, bank daerah, dan memperkenalkan KPPB, format baru KPP, kantor pelayanan pajak tanpa fungsi audit dan penagihan. Hasilnya pada Mei 2015, KPP Pratama Ketapang, Kalbar meluncurkan uji program Mobile Tax Unit di Borneo Mall Ketapang. Pelayanan MTU meliputi penyediaan materi dan sarana penyuluhan, konsultasi pajak, pendaftaran NPWP melalui e-registration, cetak ulang kartu NPWP, penerimaan SPT masa dan SPT tahunan, serta pengaduan masyarakat. Namun dalam uji coba ini difokuskan pada pendaftaran NPWP dan penerimaan SPT, serta kegiatan penyuluhan dan konsultasi kepada WP. Dalam laporan tahunan Ditjen Pajak 2015 disebutkan bahwa KPP Pratama Ketapang dipilih sebagai unit pelaksanaan uji coba MTU karena mempunyai wilayah kerja dengan potensi pajak cukup besar. Tapi, karena faktor demografisnya, WP memerlukan waktu cukup lama dan biaya besar untuk mendatangi kantor pajak. Seperti diketahui, luas Kabupaten Ketapang mencapai 31.588 km persegi, hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 32.801 km. Selain itu, pada 23 Oktober 2015, Wakil Menkeu Mardiasmo meluncurkan pembayaran pajak melalui mini ATM di Kanwil Ditjen Jawa Timur 1 Surabaya.
Pembayaran pajak melalui Mini ATM ini untuk memudahkan dan memperbanyak akses pembayaran pajak. WP dapat membayar pajak dengan menggesek kartu debit di Mini ATM berupa mesin elektronik data capture yang memiliki menu khusus untuk pembayaran pajak secara elektronik. Dalam pembayaran pajak secara elektronik, WP cukup memasukkan kode billing ke Mini ATM untuk melakukan pembayaran atas semua jenis pajak. Kode billing pun dapat dibuat melalui berbagai kanal antara lain melalui situs www.ssa.pajak.go.id, internet banking, penyedia jasa aplikasi dan layanan pesan singkat atau SMS. Sampai 2015, Bank Persepsi yang menyediakan mesin EDC yang dapat digunakan sebagai Mini ATM adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Contoh lain adalah inisiatif 5, yakni meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan hingga compliance risk management. Terimplementasi penuh. Objektif inisiatif 5 ini adalah meningkatkan audit coverage ratio dan mengurangi total durasi pemeriksaan, serta meningkatkan efektivitas penagihan dan menyasar WP penunggak dengan lebih baik. Ada sejumlah tindakan utama yang akan dilakukan, yakni menyusun kriteria seleksi kasus dan pendekatan pemeriksaan dan penagihan yang terdiferensiasi, menyederhanakan proses pemeriksaan secara keseluruhan, menstandarisasi manual dan tools pendukung, membuat audit war room yang terpusat dengan performance dashboard dan review regular, dan membersihkan kasus backlog. Dalam laporan Ditjen Pajak 2015 disebutkan bahwa pengembangan CRM pengawasan dan pemeriksaan mengacu pada inisiatif transformasi kelembagaan untuk menyusun model kepatuhan WP berbasis resiko untuk mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan adil. Compliance Risk Management memberikan informasi bobot resiko kepatuhan WP sebagai hasil analisis berdasarkan variabel tertentu. Output yang diberikan oleh Risk Engine CRM diharapkan dapat membantu Ditjen Pajak memetakan kepatuhan WP berdasarkan tingkat resiko dan besaran fiskal untuk menentukan penanganan mitigasi resiko yang tepat. Misalnya, dengan melakukan pemeriksaan atau audit plan atau pengawasan WP. Selama 2015, Ditjen Pajak sudah melakukan uji coba pemanfaatan hasil Risk Engine CRM pada 16 KPP dan 9 Kanwil. Sebagai tindak lanjut pada fungsi pemeriksaan, Ditjen Pajak telah menerbitkan 50 surat perintah pemeriksaan kepada 106 WP yang diawasi. Sedangkan, tindak lanjut pada fungsi pengawasan dari 2.253 WP yang diawasi, sebanyak 1.786 WP telah diimbau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 WP membayar senilai 184,4 miliar. Inisiatif ke-11, yakni migrasi WP ke e-filing, memiliki dua objektif, yakni meningkatkan dan memperluas kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan SPT guna mengurangi beban kerja administratif Ditjen Pajak, serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dari WP untuk meningkatkan tingkat penggunaan e-filing. Pada inisiatif ini terdapat 4 tindakan utama, yaitu merampingkan proses bisnis e-filing, misalnya dalam urusan langkah pendaftaran, mengintegrasikan platform e-filing dengan layanan online lainnya, memperluas kemitraan pihak ketiga guna meningkatkan cakupan e-filing, serta memberi insentif ke pengguna e-filing guna menarik dan mempertahankan penggunaan e-filing. Seperti disebutkan dalam laporan tahunan pajak Ditjen Pajak 2015 disebutkan bahwa Ditjen Pajak harus mengembangkan e-filing untuk memudahkan penggunanya, sehingga mereka bersedia mengubah cara menyampaikan SPT dari berbasis kertas menuju pelaporan berbasis elektronik.